Riwayat Nomensen di Tanah Batak. Penginjilan melalui pengobatan dan pelayanan orang sakit yang dilakukan sang pendeta menjangkau banyak orang Batak hingga agama Kristen berkembang pesat. Malapetaka yang terjadi akibat epidemi kolera di Tanah Batak sungguh mengerikan. Saat itu, angka kematian pada anak-anak sangat tinggi. Kampung-kampung yang tercemar wabah terasa mencekam, bahkan ada yang ditinggalkan penghuninya. Sebagian besar keluarga memiliki lebih banyak anak di kuburan daripada di rumah. Diperkirakan, 3/4 dari populasi anak yang dilahirkan telah meninggal sebelum usia 8 tahun. Demikianlah catatan Inger Ludwig Nomensen dalam suratnya tertanggal 5 Juli tahun 1875 yang menggambarkan situasi di kawasan Batak Toba, Tapanuli Utara. Nomensen adalah misionaris Zending utusan dari Seminari Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) di Wuppertal Barmen, Jerman. Dia bertugas menjadikan Tanah Batak sebagai ladang penginjilan. Ketika Nomensen memulai pekabaran Injil, penyakit menular yang disebut rakyat setempat, Begu atau, tengah mewabah. Selain Nomensen, koleganya Peter Henry Johansen juga menyaksikan keadaan yang sama pilu. Johansen melaporkan sekira 20-30 orang meninggal setiap hari di Lembah Silindung. Orang tua yang depresi bahkan melakukan bunuh diri karena kehilangan anak-anak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Batak? Menurut sejarawan Belanda Sita van Bemmelen yang meneliti surat-surat Nomensen, epidemi kolera 1875 mungkin sangat ganas, tetapi penyakit lain juga datang silih berganti. Wabah disentri, tipus, dan cacar terjadi secara teratur dan sering mengamuk selama berbulan-bulan. Krisis kesehatan itu ternyata bertemali dengan gejolak agresi yang memasuki Tanah Batak. Invasi pasukan Padri sekitar 1839 dan pendudukan tentara Belanda pada 1878, 1883, dan 1889 berdampak negatif terhadap situasi kesehatan. Hal ini dikarenakan persediaan makanan di kampung-kampung sering disita oleh musuh. Banyak orang mengalami demam terus-menerus, mengurangi resistensi mereka terhadap penyakit. Anak-anak remaja sangat rentan. Di samping penyakit yang disebutkan di atas, mereka juga meninggal karena campak, batuk rejan, dan cacar air, tulis Sita dalam Christianity, Colonization, and Gender Relations in North Sumatra. Nomensen melihat langsung betapa buruknya tingkat kesehatan orang Batak. Pada 1866, di seluruh Lembah Silindung, ribuan anak sekarat karena cacar air. Banyak dari mereka yang sakit itu mencari pertolongan ke Huta Dame, kampung Kristen yang dibangun Nomensen. Sang misionaris menyadari Batak Mission yang dirintisnya mesti berpartisipasi dalam menghadapi krisis itu. Untuk itu, Sekolah Kristen Batak Mission yang didirikannya beralih fungsi menjadi balai kesehatan. Dia terbukti sebagai seorang diakon Kristen sejati dalam pelayanannya kepada orang sakit, mengorbankan waktu tidur yang sangat dibutuhkan untuk merawat mereka agar kembali sehat, tulis Martin E. Lehman dalam Biographical Study of Inger Ludwig Nomensen tahun 1834 sampai tahun 1918, Pioneer Missionary to the Batak, Sumatera. Nomensen menggunakan terapi homeopati dalam pelayanan kesehatannya. Metode homeopati merupakan pengobatan alternatif yang menggunakan larutan dari bahan alam, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam surat menyuratnya yang diterbitkan berkala RMG, Nomensen menjelaskan bagaimana cara mengatur distribusi obat homeopati di wilayah Silindung. Nomensen, yang sangat tertarik dalam perawatan kesehatan dan ahli dalam perawatan homeopati, melaporkan bahwa kematian yang tinggi juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perawatan anak yang tepat dan perawatan orang sakit, tulis Sita van Bemmelen. Perawatan ala Nomensen bukan tanpa hasil. Menurutnya angka kematian di antara kampung Kristen lebih rendah daripada populasi Batak tradisional. Perbandingan ini dapat ditilik dari catatan daftar kelahiran dan kematian. Yang menarik, pelayanan kesehatan juga telah memberikan dampak sosial perihal kemanusiaan. Orang-orang dari Toba ikut berdatangan ke Silindung lantaran daerah itu telah bebas dari praktik perbudakan. Dalam misi penginjilannya, Nomensen memang aktif menebus hatoban, budak, untuk disekolahkan. Ketika kolera mewabah pada 1870-an, Nomensen tetap menggiatkan pelayanan medis. Dalam bukunya Tuanku Rao Mangaraja Onggang Parlindungan Siregar mencatat, Nomensen ditemani Raja Pontas Lumban Tobing, Raja Batak pertama yang memeluk Kristen, berkeliling menjalankan sanitasi kontrol di Huta Dame dan Said Nihuta. Di Toba dan Silindung, hanya 2 kampung itu saja yang bebas dari wabah kolera.
Ribuan orang-orang Silindung, Humbang, dan Toba, mendadak datang kepada pendeta Nomensen untuk mencari perlindungan terhadap kolera. Oleh pendeta Nomensen tidak satu pun yang ditolak, tulis Parlindungan Siregar. Epidemi kolera memberi ruang bagi para misionaris Batak Mission turut serta dalam aktivitas pelayanan kesehatan. Mereka merawat orang sakit, menyalurkan obat-obatan, dan mengajarkan pengetahuan kesehatan. Menurut Guru Besar Teologi Yan Sihar Aritonang, para misionaris mulai melihat bahwa pelayanan kesehatan adalah salah satu kegiatan terbesar mereka. Pelayanan ini sekaligus membendung pengaruh datu, dukun Batak, yang oleh misionaris dianggap keliru, baik dari sudut pandang kedokteran maupun iman Kristen. Untuk itu, di Seminari Pansur Napitu, dan sebelumnya di Sekolah Mardalan-Dalan di Silindung, para siswa diberikan studi medis agar mereka dapat memberikan beberapa layanan kesehatan di tempat kerja mereka, tulis Yan Sihar Aritonang dalam Mission School in Batakland, tahun 1861 sampai tahun 1940. Begitu banyak orang-orang Batak yang merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan. Dengan demikian, mereka bersedia pula dibaptis. Pada masa-masa gejolak epidemik kolera, Martin Lehman mencatat, cukup banyak tokoh berpengaruh, seperti raja-raja lokal maupun tetua adat yang berpindah keyakinan dari agama tradisional menjadi Kristen. Misi Kristen rintisan Nomensen kian maju dan meluas. Sekolah dan gereja semakin banyak menghimpun orang-orang Batak sebagai jemaat. Pada 1901, rumah sakit pertama di wilayah Batak Toba didirikan oleh Batak Mission di P.A. Raja, Silindung. Tanah Batak yang tadinya dilanda banyak wabah penyakit itu kini memulai abad baru menuju peradaban modern.